Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi untuk mempelajari materi bahasa Indonesia. Materi cerita fantasi kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur dalam cerita fantasi. Terdapat dua jenis unsur dalam cerita fantasi. Yang pertama ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Mari kita bahas unsur-unsur tersebut. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang dapat ditemukan dalam teks cerita fantasi. Kita dapat menemukan unsur-unsur tersebut di dalam teksnya. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Cerita fantasi biasanya memiliki tema magic, supernatural, atau futuristik. Unsur yang kedua, latar. Latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang dalam suatu cerita. Berisi nama tempat yang digunakan dalam suatu cerita. Misalnya menggunakan nama kota, nama negara, ataupun nama tempat lain sesuai daya hayal penulis. Berisi waktu yang ada dalam cerita. Misalnya pada pagi hari, malam hari, pada suatu zaman, dan lain-lain. Berisi suasana yang menggambarkan keadaan dalam cerita. Unsur yang ketiga, alur. Alur yaitu jalan atau rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Terdapat 3 jenis alur, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Pada alur maju, pengarang memulai cerita dengan tahapan pengenalan, baik pengenalan latar ataupun tokoh. Dilanjutkan dengan memunculkan sebuah masalah, lalu masalah tersebut semakin memuncak hingga akhirnya ditemukan solusi dari masalah tersebut. Di bagian akhir cerita, pengarang akan menyebutkan tahapan penyelesaiannya. Alur mundur. Pada alur mundur, bagian pertama yang diceritakan penulis adalah bagian penyelesaian atau akhir ceritanya dulu, lalu menuju ke bagian konflik atau masalah. Dan di bagian konflik diceritakan juga puncak masalahnya, lalu penyebab masalah itu muncul, dan diakhiri dengan bagian pengenalan. Alur campuran. Pada alur campuran, cerita yang pertama kali muncul adalah bagian puncak masalahnya dulu, lalu dilanjutkan dengan penyebab masalah itu muncul, dan di tengah cerita, pengarang akan menjelaskan mengenai bagian awal ceritanya. Lalu cerita akan kembali lagi pada puncak cerita, yang menjelaskan bagaimana solusi dari masalah tersebut, hingga diakhiri dengan akhir ceritanya atau penyelesaian. Unsur yang keempat, tokoh dan perwatakan. Tokoh dan perwatakan yaitu karakter dari tokoh atau pelaku yang ada dalam cerita. Berdasarkan karakternya, tokoh terbagi ke dalam 3 jenis. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh yang memiliki watak atau karakter yang baik dan positif. Antagonis adalah tokoh yang memiliki watak buruk dan negatif. Tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang orang pertama. Pada sudut pandang orang pertama, penulis terlibat di dalam cerita. Penulis seperti menceritakan kisah yang ia alami sendiri.
Ciri-cirinya biasanya menggunakan karakter atau tokoh aku. Sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang jenis ini, penulis menggunakan kata ganti untuk menyebutkan tokoh utama dalam cerita. Biasanya menggunakan tokoh dia, ia, atau menggunakan nama tokoh. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Amanat dapat disampaikan secara langsung oleh penulis atau tersurat dan bisa ditafsirkan oleh pembaca masing-masing atau tersirat. Setelah kita membahas unsur intrinsik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang dapat kita analisis di luar teks cerita fantasi. Maksudnya, unsur tersebut tidak secara langsung terdapat dalam teks. Kita perlu menganalisisnya lebih lanjut. Unsur ekstrinsik terbagi ke dalam 3 jenis, ada latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung. Berdasarkan latar belakang masyarakat, ternyata ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi turut mempengaruhi seorang pengarang dalam menciptakan sebuah karya. Selain itu, berdasarkan latar belakang penulis seperti riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, atau aliran sastra penulis juga berpengaruh terhadap terciptanya sebuah karya dari seorang pengarang. Unsur terakhir adalah nilai yang terkandung. Dalam sebuah karya bisa saja mengandung nilai agama, nilai sosial, atau nilai moral, dan nilai budaya yang terdapat dalam ceritanya. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Kalian juga dapat membaca buku dan berbagai sumber lain seperti internet untuk menambah wawasan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.